Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala ad-dini kullih wa kafaa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma fassalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu ila yaumiddin, amma ba'd. Ibu-ibu yang dirahmati Allah, terus terang saya cukup bersyukur pagi hari ini diundang oleh panitia pengajian Ahad Pon untuk mengisi materi yang mudah-mudahan materi ini nantinya bisa membawa kesadaran, bisa menggugah keinginan kita untuk berubah menjadi lebih baik. Oleh karena itu ada adab di dalamnya, bahwa yang namanya ngaji sudah diniatkan dari rumah untuk ngaji, menuntut ilmu, sampai di tempat tujuan ada adabnya. Minimal memfokuskan perhatian, meluruskan niat, dan betul-betul mendengarkan dan mencoba untuk bisa memahami apa yang disampaikan. Maka bismillah, sebelum kita memulai, saya ingin meminta sedikit waktu jenengan, paling lama cuma kurang lebih 50 menitan. Ya, jenengan nek pegang HP mesti lebih dari 50 menit iso. Saiki ngaji min 50 menit, tolong fokus. Meskipun mungkin untuk masalah duduknya tersebar ini, otomatis muka saya harus gini. Nah, ya, ono di pojokan sana, ya, ya wis, rapopo. Yang penting semua bisa fokus. Bisa ibu-ibu? Alhamdulillah, barakallahu. Ibu-ibu dan juga bapak, ya, perkenalkan, saya Nida, seorang ibu rumah tangga dengan 6 orang anak. Saya seorang pendidik dan saat ini saya tinggal di timur PCA Bantul gitu, Sabodadi, tepatnya di Kentar, ya. Aslinya dari Papua ya ibu. Nah, pantas. Makanya ngomongnya gitu. Jadi mohon dimaklumi ya Bu. Karena dari Papua jadi memang tidak bisa bahasa Jawa Kromo. Gak bisa halus Bu. Nek ngomong ini kan masih awal, makanya masih bisa saya tata pelan gitu ya. Nanti minta maaf 15 menit kemudian mungkin saya udah tancap gas lagi. Jadi mohon dimaafkan ya. Ibu-ibu, bapak-bapak, insya Allah apa yang akan saya sampaikan hari ini bukan sesuatu yang jauh, tapi sesuatu yang saya jalani selama ini dan terus saya pelajari di rumah saya sendiri dengan basic sebagai ibu rumah tangga dengan 6 orang anak tadi. Supaya tidak hanya kita dengar lalu kita lupa, biasanya gitu ya Bu, datang ngaji dengar, begitu keluar dari gapura wis hilang kok mau gitu. Ditanya bapak nang omah ngaji apa? Mbok ayo, ya ora patek paham. Ya. Jadi insya Allah saya sudah menyiapkan buku sebenarnya, itu tadi sudah saya titipkan sama Bu Sri. Buku yang berisi, bukunya kecil aja Bu, tapi buku itu berisi materi hari ini. Di situ juga ada lembar catatan dan yang paling penting ada lembar refleksi.
lembar refleksi, artinya jenengan bisa berbicara dengan diri sendiri lewat buku tersebut. Harganya cuma sederhana Bu, cuma 15.000 ya. Dan ada satu juga buku Rodo Gede, itu buku yang saya buat berdasarkan ide yang saya dapat dari anak perempuan saya. Jadi dia punya pengalaman, kemudian dia ceritakan ke saya dan saya jadikan buku. Dua-duanya buku yang saya buat sendiri ya Ibu. Nah kalau buku anak saya itu harganya 20.000. Monggo nek jenengan merasa penting untuk memiliki buku tersebut, nanti bisa dibawa pulang, ada di sebelah sana sepertinya kalau sudah ditaruh ke sana gitu ya. Baik ibu-ibu semua, saya akan memasuki materi kita pagi hari ini. Akan saya awali dengan sebuah kisah. Kisah tentang seorang anak yang berusia 13 tahun bernama Raka. Ini kejadian nyata. Di usia itu harusnya si Raka ini masih bisa pulang ke rumah, bercanda dengan bapak ibunya, masih bisa merasa aman. Tapi sayangnya tidak. Raka ini akibat konflik dari kedua orang tuanya yang berakhir pada sebuah perceraian, akhirnya harus hidup berpindah-pindah dari satu pos kamling ke Serahi Masjid, pindah lagi ke tempat parkiran seperti itu. Dia makan dari hasil pemberian tetangganya atau hasil kerja nyapu halaman tetangga. Yang lebih miris ibu-ibu, Raka melakukan itu semua di kampung halaman ibunya. Artinya di kampung itu keluarga sang ibu dan juga si ibu sendiri ada. Hingga suatu hari Raka tidak mampu menahan dingin malam hari itu. Dia nggak mampu menahan lapar. Akhirnya dia mendatangi rumah ibunya. Karena nggak bisa masuk lewat pintu, dia naik lewat atap. Kodarullah ketahuan karo Mbah Nelanan. Sama Simba langsung teriak, Bokne dipanggil. Terjadilah kericuhan. Dan kericuhan itu dilakukan oleh ibunya sendiri. Raka dipukul, diantemi tanpa ampun. Ibunya nggak peduli dengan teriakan minta tolong, hingga akhirnya berujung maut. Ya ibu, Raka meninggal dunia di tangan ibunya sendiri. Jenengan mendengar cerita ini, perasaannya gimana? Sedih Bu? Ada yang marah? Mantel ya? Jengkel, kok iso ada orang tua ibu meneh yang sampai seperti itu? Apa nggak kelingan waktu lagi hamil melahirkan? Gitu ya? Tapi ibu-ibu, kita perlu hati-hati. Jangan-jangan tanpa kita sadari, kita juga pernah melukai anak-anak. Bukan dengan cara yang sama. Kita tidak seperti Ibu Raka. Kita tidak pernah melakukan kekerasan fisik. Bukan dengan cara yang sama, tapi mungkin dengan cara yang lebih halus, yang kita anggap biasa. Bapak dan juga Ibu, setiap tahun kita merayakan kemerdekaan. Dan alhamdulillah bulan ini adalah bulan kemerdekaan Republik
Republik Indonesia. Tapi jujur, di dalam rumah kita, apakah anak-anak kita sudah merasa merdeka? Merdeka dari apa? Merdeka dari rasa takut. Merdeka dari rasa takut dimarahi, merdeka dari rasa takut atau bingung karena aturan-aturan di rumah sering berubah-ubah. Merdeka dari apa? Rasa takut untuk jadi korban perang dingin antara kedua orang tuanya. Karena kadang bukan dunia luar yang paling berbahaya bagi anak, tapi rumah sendiri yang tidak sepakat. Hari ini kita tidak akan bicara parenting yang rumit, ibu-ibu ya. Dan saya melihat wajah-wajah di sini adalah wajah-wajah senior ya. Yang muda saya sendiri. Kita hanya akan berbicara satu hal yang sangat sederhana tapi mungkin sering terlewat, yaitu kesepakatan di dalam rumah. Makanya hari ini saya membawa tema rumah yang sepakat, anak lebih selamat. Refleksi kemerdekaan, memerdekakan anak dari konflik, hadirkan rumah yang menenangkan. Sudah siap ibu-ibu semua? Sudah ya? Ada yang dari rumah niatannya di sini, pokoknya tekan kono aku arek ngobrol karo kancaku. Wis suwi ora ketemu. Ada? Berarti bisa fokus semua ke sini ya, Bu? Oke, alhamdulillah. Baik ibu-ibu semua, mari kita lihat, kita tengok ke dalam rumah kita sendiri, ya. Oke. Realita di dalam rumah kita. Yang pertama, terkadang bapak bilang A, ibu bilang B. Oh, ibu. Soalnya semuanya pada ibu. Misalnya anak bilang, mama, aku main HP ya. Mamanya, supaya kelihatan lembut ya bu. Nggak apa-apa main HP aja, tapi sebentar ya nak. 30 menit cukup kan? Oh cukup mah, oke. Nggak lama kemudian datang kapannya baru pulang. Boy ini mainan HP wae. Bes, ditaruh itu HP-nya. Mungkin nggak kejadian di rumah bu, nggak di rumah jenengan, rumah saya. Ya. Kalau dari situ terjadi, bapak bilang A, ibu bilang B, yang terjadi apa ibu-ibu? Anak bingung, mau ikut yang mana? Nah ikut bapak, mama superwoman ya. Nah aku nggak mau nanti, nggak dikasih makan, misalnya. Ya. Itu baru satu hal. Hal berikutnya apa? Aturan berubah tergantung situasi, perasaan mamanya lebih seringnya. Ya, emak-emak ini mau dian, berubah-ubah perasaan hati. Nek lagi seneng, ya wes apa-apa, main sih. Ya, lagi sibuk bu, lagi banyak kerjaan. Ya wes ini HP-nya dipakai. Pokoknya yang penting jangan ganggu mama ya, mama lagi sibuk sekarang. Nih pas mama lagi gak sibuk, lagi banyak waktu, semangat mempraktekkan parenting dari Bu Nida, gitu ya. Begitu lihat anak pegang HP, siapa singkan deh untuk pegang HP ku. Jadi anak main HP lah. Wes kiri HP-nya. Situasi berubah-ubah sesuai kondisi hati. Dampaknya apa? Dampaknya anak itu belajar. Oh, yang namanya aturan itu bukan prinsip, tapi perasaan. Itu hal yang kedua. Kita bisa sepakat di sini nggak bu? Nggak usah sepakat bu, jangan. Ya, ketahuan di rumah kita masih seperti itu. Tapi kalau saya iya, saya katakan kebanyakan keluarga Indonesia masih seperti itu. Buktinya mana, Us? Ya buktinya anak-anak kita nek jenengan panggil mesti nggak dengar kalau lagi pegang.
Mesti dipanggil berapa kali, Bu? Anaknya apa bapaknya? Oh, dua-duanya. Iya, berarti itu realita di rumah ya. Yang ketiga, anak dimarahi karena hal yang kemarin dibolehkan. Contoh paling gampang, Bu. Ada aturan tidak boleh makan di dalam kamar. Nanti semutan dan segala macam. Ini ternyata anak melihat emaknya tiap hari makan dalam kamar. Kata mamanya, kalau mama kan tidak bisa kecer-kecer kayak kamu kalau makan. Nah, kamu kan masih kecer-kecer jadi nggak boleh. Nah, ini. Ya. Anak tidak punya arah, jadi dia tuh merasa gini, aku salah, tapi salahnya nangan dilarang makanan kamar nih, mama juga makan di kamar, jadi salahnya mana gitu. Ya. Masih ada lagi, Bu. Yang keempat, realita di dalam rumah kita itu terkadang orang tua itu berbeda sikap di depan anak. Kata ibu, sekarang belajar, guys, orang sama main-main lagi, belajar. Datang papanya, walah bu, besok masih TKW belajar. Guys, apa rasa belajar? Ya, tanpa sadar Bapak Ibu, ketika kondisi seperti itu terjadi, kita sedang mengajari anak untuk menjadi seorang yang manipulatif. Manipulatif itu apa? Istilahnya dia mengambil keuntungan dengan cara, maaf dalam tanda kutip, akhirnya berbohong. Ya. Jadi dia cari yang paling gampang, yang paling longgar. Kata mama belajar, tapi papa bilang gak usah belajar. Yo wes, aku tak pilih ya, gak belajar. Gitu ya. Dan yang terakhir, realita di dalam rumah kita yang sering terjadi adalah gadget lebih sering menemani anak. Ini benar apa enggak, Bu? Betul ya? Iya. Betul. Lah arek kepiye pancen zamannya. Ya. Pancen zamannya. Zaman teknologi. Mau larang di rumah wong sekolahan pakai anak. Mau gimana kan wong aku ki kerjaan semua tugas nang HP. Gitu ya. Nek ketika orang lain kamu ki apa main HP terus enggak iki lagi ngerjain tugas. Padahal tugas sudah selesai dari tadi. Dilanjutkan dengan apa? Main MM. Main Mobile Legend. Nah, gitu. Ya. Terkadang apa? Anak pulang sekolah pengen cerita, "Mama, aku tadi di sekolahan kan ya, mama lagi sibuk pegang HP." Enggak cuma anak, ibu juga sibuk pegang HP. Gimana? Tadi aku di sekolah, terus gimana? Gak pokoknya bukur. Ya wes. Berapa betul? Padahal anaknya tidak sedang menceritakan kondisi hati atau apa enggak, tapi mamanya, kamu nggak apa-apa kan? Nggak apa-apa. Oh ya wes, kalau begitu mama lagi sibuk. Mama lagi sibuk apa? Ngegosip anggruk. Ono berita terbaru. Nah dilewatkan bakalan hilang gitu ya. Maka dengan alasan sedang sibuk pegang HP, anak diabaikan. Maka di sini ibu-ibu kita ya, terkadang orang tua mama-mama nih ya, merasa lebih aman ketika anak udah di pojokan main HP sendiri. Alhamdulillah kerjaanku rampung. Ya kan, anak gak ribut. Kita merasa apa? Aman. Anak merasa sudah ditemani, tapi dengan dia lebih sayang, lebih cinta, lebih manut sama siapa, Bu? Ini realita, makanya semuanya kompak jawabnya. Ya. Baik, ibu-ibu dan juga bapak, masya Allah, ini saya doakan bapaknya 3 orang. Mohon maaf ya Pak, ini dunia memang lebih banyak perempuannya. Pemenang untuk urusan yang kayak gini nih. Saya doakan beliau bertiga oleh Allah diberikan kesehatan, diberikan keluarga yang sakinah mawaddah warahmah.
seorang bapak yang ketika mau peduli untuk mengikuti pendidikan, terus belajar gitu ya, itu luar biasa. Nyatanya apa? Di antara bapak tiga ini ibunya sebanyak ini orang bapak itu. Yang datang sama bapak siapa? Ada? Ada sama bapak. Alhamdulillah. Minta tolong panitia tadi bukunya ya diserahin sama ibu yang datang sama bapak. Iya. Ada lagi? Alhamdulillah, ini bapaknya yang mana? Yang paling ganteng apa sih? Oh, yang paling ganteng. Alhamdulillah. Dua ya Mbak, apa yang buku materi saya? Ini ada ibu satu nih sama ibu di. Iya. Oke, terima kasih ibu panitia. Sergap. Ini ada di sini ya. Oke. Baik, kita lanjutkan Bapak Ibu. Bahwa apa yang terjadi tadi, realita di rumah kita tadi tentunya terjadi bukan tanpa sebab. Ya. Sekarang saya akan ceritakan, saya akan beritahukan apa penyebabnya sampai hal-hal tadi terjadi di rumah kita. Yang pertama, orang tua itu capek tapi nggak sadar dampaknya. Ya, orang tua merasa bahwa bukti cinta pada anak adalah memberikan kebutuhan fisik dia terpenuhi, sekolahnya oke, seragam mantap, perlengkapan sekolahnya lengkap, tapi lupa ketika sibuk bekerja pulang-pulang capek, anak mama udah nanti dulu dah. Nah, itu ya penyebab yang pertama, orang tua capek tapi tidak sadar dampaknya. Itu kenapa saya terus begitu menikah saya memutuskan untuk berhenti bekerja. Karena memang saya sudah sadar diri. Orang Papua itu sungguh pendek ya Bu. Begitu gak kenal langsung cek gitu. Maka saya tahu karena saya sungguh pendek, langsung saya potong itu penyebab sungguh pendeknya. Berhenti bekerja, fokus urus anak. Gitu. Yang kedua, tidak pernah duduk berdua membahas aturan. Jadi terkadang dalam mendidik anak kita tuh cuma berpikirnya gini, udah yang penting aku bawa gayaku, bapaknya terserah. Ya, kalau kebiasaan kita di rumah disiplin, maka itu yang kita bawa. Padahal mungkin bisa jadi di rumah bapaknya tidak terlalu disiplin, dan itu tidak pernah kita bicarakan. Yang ketiga, gadget menggantikan peran orang tua. Ini sekarang memang ini tantangannya. Ini orang tua zaman dulu tantangannya bukan gadget. Kali, sungai itu ya Bu, pohon tetangga, gitu. Jadi ngejar anak gitu, nyari-nyari muter keliling nanti maghrib, nek zaman biyen, gitu ya. Yang keempat, perbedaan pola asuh tadi, misalnya di rumah orang tuanya si ibu disiplin, di rumah bapak santai. Yang kelima, salah memahami konsep atau makna dari kemerdekaan anak. Terkadang orang tua memahami yang namanya kemerdekaan anak itu adalah apa? Dibiarkan bebas tanpa batas. Atau apa? Penuh aturan yang mengikat sehingga anak seolah-olah nggak bisa lagi bergerak. Karena setiap langkah dia ada aturannya. Gitu. Maka ibu-ibu sebenarnya saat ini banyak rumah yang tidak benar-benar rusak, hanya tidak terarah, gitu ya. Maka kita tidak sedang membahas hal ini untuk saling menyalahkan atau mencari sopo sing salah, bukan. Kita melihat ini semua untuk apa? Kira-kira apa yang masih bisa kita perbaiki? Ini yang senior-senior mungkin dari tadi mikir kan ngomongnya anak dong aku diserang gue caci. Iki ora cocok aku nek duduk nang kene iki. Mbah, jenengan tetap punya tanggung jawab. Nggak punya anak kecil, punya putu cilik. Ya. Aku ora duwe putu cilik wis gede tapi wis udah nikah semua. Yo cicit. Untuk masalah pendidikan itu berlangsung terus, gitu ya. Jadi nggak berhenti hanya kepada anak jenengan udah gede, terus berhenti belajar itu tidak. Ya. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman dalam Quran surat At-Tahrim ayat 6. A'udzubillahi minasyaitonir
rajim ku anfusakum wa ahlikum nar. Tanggung jawab kita untuk apa? Menjaga keluarga kita dari api neraka. Putu itu keluarga apa mboten? Lah cicit keluarga apa mboten? Nah berarti jenengan wajib menjaga apa mboten? Jadi tolong itu yang udah wajah-wajah senior tetap ya perhatikan. Dari tadi memang yang senior yang paling perhatikan. Alhamdulillah. Barakallah, semoga usianya berkah semua ya Bu. Maka di sini makna dari menjaga itu bukan hanya dengan memberi makan tok, memberi pakaian aja, kasih rumah yang megah untuk anak itu bukan. Tapi memberi arah agar anak itu dalam kehidupannya itu bisa memiliki arah yang pasti dan juga benar. Selain itu apa? Memberikan aturan-aturan yang bisa menjaga dia dari melenceng kepada hal-hal yang tidak Allah perintahkan. Dan yang terakhir apa? Memberi perlindungan. Itu namanya ku anfusakum. Di ayat yang lain, ya Quran surat An-Nisa ayat 9 Allah tegaskan, takutlah orang-orang yang meninggalkan generasi lemah. Kadang orang tua itu ya berpikir bahwa yang penting saya solih. Saya wis rajin nang masjid sholat 5 waktu, rajin untuk tadarus, ning lali anaknya ra tau ngaji. Gak diseneni, gak diingatkan ketika sudah waktunya azan, kok anak masih di rumah, apa meneh sing lanang. Wanine cuman cilik-cilik, putune wani diseneni. Ngaji, ning sing gede. Itu yang masih sering terjadi. Padahal sing gede kuwi sing paling gawat yo tadinya kan. Ya. Jadi yang namanya generasi lemah itu bukan lemah fisiknya Ibu-ibu, tapi lemah mentalnya, lemah arah hidupnya, lemah akhlaknya. Berbicara akhlak ini nanti bisa panjang lagi Ibu, tapi saya cut aja, saya nggak akan menjelaskan itu. Ya. Karena di sini saya percaya setiap orang tua pasti ingin yang terbaik untuk anak-anaknya, betul? Betul. Dan anak-anak kita juga punya harapan sebenarnya pada kita itu. Hanya saja kadang kita tidak tahu. Maka hari ini saya mau ngasih tahu jenengan apa sebenarnya yang menjadi harapan anak-anak kita. Yang pertama, anak itu menginginkan rumah yang memiliki aturan yang jelas. Kalau A, B, B, tidak berdasarkan perasaan atau kondisi. Jadi ketika anak bilang, "Ma, aku main HP ya," Bapak Ibu harus sepakat, anak boleh main HP tapi dengan durasi tertentu. Boleh, kamu boleh main. Papa sama Mama setuju, membolehkan kamu main tapi 30 menit setelah belajar. Itu aturannya jelas. Sehingga apa? Anak itu tidak perlu nebak-nebak, hari ini boleh nggak ya? Kayaknya kalau lihat kondisi Mama kayaknya nggak boleh. Nggak sampai seperti itu. Karena dia punya aturan yang jelas, konsisten dilaksanakan. Berikutnya orang tua satu suara, ya. Yang kedua itu tadi ya, supaya apa? Rumah yang diinginkan anak adalah orang tua satu suara. Jadi kalau ayah bilang boleh, misalnya anak nanya, "Papa boleh nggak aku nonton?" Maka sang ayah bisa ayah atau ibunya yo, tak tanya mama dulu. Nah boleh nggak? Jadi satu suara dengan suami, pasangan itu satu suara. Jangan sampai papa bilang tadi, "Yo wes nonton, datang mama, so masih suruh nonton." Papa, sembarangan aja, sekarang belajar. Nah itu ya. Jadi ketika orang tua tidak satu suara, maka anak akan melihat ini ada dua kubu. Mana yang perlu saya ikutin? Tapi ketika orang tua satu suara, anak paham, papa dan mama adalah satu tim. Gak bisa dicari celahnya. Gitu. Dan yang ketiga, anak merasa aman untuk jujur. Nah ini bagian yang jujur ini Bu.
Terkadang anak baru mau cerita, "Mah tadi aku di sekolah dimarahin guru." Makanya jadi bocah itu rasa sing lewatan. Dengerin tuh kata guru, ya. Dia belum selesai cerita. Tapi mama seolah-olah cenayang, udah tahu. Mesti kowe kan yang salah gitu. Kalau sudah seperti itu maka anak itu merasa takut untuk bicara jujur. Terkadang Bu, taruhlah anak kita salah ya. Dia cerita, orang tua harus gimana? Saya tuh sering ngalamin itu Bu. Ya, terkadang di kepala ini udah punya cerita sendiri tentang anak yang lagi ceritain. Ternyata keliru. Maka apa yang harus kita lakukan? Dengarkan cerita dia dan katakan, "Terima kasih ya udah mau jujur. Kita cari solusinya bareng-bareng." Atau misalnya jenengan mau dari situ untuk ada percakapan, bagaimana perasaanmu saat kamu dimarah gurumu, apa yang kamu rasakan? Kira-kira kamu tahu nggak apa penyebab gurumu marah? Jadi di situ akan terjalin komunikasi. Banyak keluarga saat ini itu sudah minus komunikasi di antara keluarganya. Karena apa? Ada yang tahu? Lebih mudah senyum sama HP timbang sama anak. Pemenang sama anak yang berkumis, lebih susah lagi. Akhir bulan, ya. Maka itu ibu-ibu, anak sangat menginginkan rumah di mana dia bisa bercerita dengan jujur. Karena jujur itu aman, dia paham itu. Kalau saya cerita sama mama, gak masalah. Saya jujur aja karena mama itu orangnya aman, gak bahaya untuk saya. Baik ibu-ibu sekalian, mungkin kita berpikir, ketoke banyak banget yang harus tak benarin, harus tak perbaiki, terlalu banyak poin gitu ya. Tapi sebenarnya nggak rumit. Asli saya sendiri ketika menyusun materi ini Bu, kayak ditampar-tampar gitu. Setiap poin itu saya rasa banget. Iki saya gitu. Tapi Masya Allah, Islam itu penuh dengan solusi. Allah memberi masalah, Allah juga yang memberi solusi. Maka tidak perlu banyak aturan ibu-ibu. Cukup mulai dari hal yang kecil tapi konsisten. Ya. Saya ingin memberikan 3 tips untuk bisa memulai menjadi rumah yang sepakat. Yang pertama, mulai dari aturan dasar. Contohnya apa? Tidur. Misalnya, dengan tinggal pilih aja nanti. Saya itu bertahap di rumah untuk ngatur itu Bu. Jadi awal itu anak-anak tidur itu suka hati. Kemudian saya lihat, saya amati, saya ajak mereka ngomong. Ketika kalian tidur lebih larut, 1 itu akan menghambat pertumbuhan kalian. Jadi saya memberikan data dan juga informasi yang sesuai dengan usia mereka, saya jelasinnya. Sehingga ketika saya tetapkan mulai sekarang, kita tidurnya mulai paling lambat setengah 10 ya. Jam 9 kalian sudah harus siap-siap tidur. Itu anak bisa terima. Kemudian apalagi masalah? Ada bicara misalnya, ini hal dasar ya Bu, aturan dasar. Ada bicara adalah misalnya itu kalau dengan orang tua tidak boleh membentak misalnya. Suara nggak boleh lebih tinggi dari suara orang tua. Dan alhamdulillah itu memang sudah dari awal saya terapkan itu sampai hari ini tidak ada anak-anak itu yang bersuara lebih tinggi dari orang tuanya. Kalau saya terus terang suaranya memang tinggi terus Bu. Ya, itu untuk aturan dasar. Yang kedua Bu, sikap di depan anak. Minimal jangan AB dibulak-balik gitu ya. Kalau sudah memang ayo jangan karena ngeliat anak nangis, bukan ya tantrum terus akhirnya apa? Yo wes ra apa 5 menit ya. Maka anak akan tahu, besok lagi kalau mama kasih larangan cukup. Tantrum. Gitu ya. Maka mama pasti
pasti akan luluh. Pokoknya ono tamu di rumah nggak boleh pegang HP. Begitu ada tamu mah HP ya. Mama bilang jangan, nggak enak sama tamu. Akhirnya apa? Nggak apa-apa tapi 10 menit ya. Mama 10 menit itulah yang akan dia pakai seumur hidupnya. Berikutnya yang ketiga, waktu bersama. Minimal 3 kesepakatan ini, Bu. Aturan dasar, sikap depan anak, waktu bersama. Coba sekarang tanya sama diri sendiri, saya nih dengan anakku punya kesempatan bareng tanpa HP berapa lama? Sudahkah itu tercipta di rumah saya? Kalau saya di rumah, Bu, saya kasih aturan. Jam habis subuh sampai jam 6 pagi tidak boleh ada yang pegang HP. Karena anak saya juga usianya ada yang sudah remaja. Tidak boleh pegang HP. Waktu tersebut saya pakai untuk apa, Bu? Anak kalau nggak pegang HP gabut, Bu. Sama maknya juga gitu, nggak pegang HP gabut. Makanya saya ganti. Waktu tersebut saya pakai untuk mengajak mereka olahraga. Saya temani mereka jalan, saya temani mereka lari. Temani ya, Bu, bukan saya yang lari, bukan. Saya nemenin. Jadi saya ajak ke lapangan Trinonggo, saya ajak ke lapangan Sumber Agung. Mereka lari, saya ngeliatin. Gitu. Yang penting anak tahu ada emaknya, gitu ya. Nah, kayak gitu. Atau kemudian saya juga ada bikin maghrib juga seperti itu. Waktu maghrib sampai isya nggak boleh pegang HP. Terus ngapain kalau nggak boleh? Kadang kami akan cerita bareng. Apa saja yang mereka mau cerita boleh. Tapi kalau kayak kemarin karena saya mau ngisi pengajian kayak gini perlu untuk bikin materi, saya minta izin, mohon maaf, Umi lagi ada kerjaan. Maka mereka sendiri ngobrol antar mereka. Ibu-ibu itu tidak susah kok untuk dijalankan. Yang penting ada komitmen dan mau dimulai. Karena kalau cuma sekadar oh ya, lu kan cuma mau aja, ya nggak akan ada perubahan, gitu ya. Jadi tidak perlu banyak aturan, cukup dikerjakan. Bapak Ibu sekalian, hari ini kita belajar satu hal sederhana nih tentang kesepakatan di rumah. Bahwa anak itu tidak butuh orang tua yang sempurna, asli. Kita mau menjadi yang sempurna memang nggak bisa. Apakah saya bicara gini lantas saya sudah ngerjain? Enggak juga, Bu. Ya tadi saya bilang sampai hari ini saya masih belajar terus. Ya. Dia tidak butuh orang tua yang sempurna, tapi orang tua yang sepakat. Karena dari rumah yang tenang lahirlah anak-anak yang kuat, yang tidak takut dan berani untuk menjadi dirinya sendiri. Maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah, di bulan kemerdekaan ini, mari kita merdekakan anak-anak kita dari rasa takut, dari kebingungan, dari konflik orang tua. Dan ingat bahwa rumah yang sepakat bukan rumah yang tanpa masalah. Tetap ada masalah, tapi rumahnya punya arah. Kalau hari ini kita sepakat, insya Allah anak-anak kita bisa lebih selamat, bukan hanya di dunia, tapi juga di akhirat. Saya doakan panjenengan semua Allah mudahkan untuk bisa mendidik, menjaga, mengarahkan anak-anak dan juga cucu-cucu panjenengan semuanya. Semoga apa yang menjadi amalan jenengan dalam mendidik mereka Allah ganti dengan pahala yang itu saja dari saya. Mohon maaf apabila ada kekeliruannya. Aku qouli hadza astaghfirullahaladzim wa astaghfiruh. Billahi taufiq wal hidayah. Nasrun minallah fathul qarib wa basyiril mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.